Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Di video ini kita akan membahas salah satu algoritma sorting, yaitu insertion sort. Nah, apa itu insertion sort? Insertion sort merupakan algoritma sorting yang melakukan pengurutan data dengan cara menyisipkan nilai hingga data tersebut terurut. Bagi teman-teman yang ingin melihat definisi lengkapnya, silahkan lihat pada kolom deskripsi di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah dari algoritma ini. Algoritma insertion sort ini memiliki 4 langkah, teman-teman. Yang pertama, kita pisahkan dulu data yang kita dapatkan menjadi dua bagian, teman-teman. Nah, bagian pertama kita anggap sebagai bagian data terurut. Dan bagian yang kedua kita anggap sebagai bagian data yang belum terurut atau data yang masih acak. Nah, setelah kita pisahkan, di langkah kedua kita pilih nilai pertama pada data yang masih acak, teman-teman. Nah, setelah kita pilih, di langkah ketiga kita mulai membandingkan data yang telah kita pilih tadi dengan semua data yang terdapat pada data urut, teman-teman. Nah, pada proses pembandingannya, apabila perbandingan tersebut memenuhi syarat, maka data yang dibandingkan akan kita geser sebanyak satu kali, teman-teman. Apabila semua data telah kita bandingkan, maka kita letakkan data yang kita pilih tadi sesuai posisinya, teman-teman. Oke? Setelah kita letakkan, kita ke tahap selanjutnya, teman-teman, atau langkah selanjutnya. Di langkah keempat, kita kembali lagi ke langkah nomor 2, sampai semua data yang diberikan ke kita terurut, teman-teman. Oke? Semoga teman-teman paham langkah demi langkahnya. Agar kita lebih paham lagi mengenai langkah-langkah dari algoritma ini, di sini kita akan coba menyelesaikan contoh soalnya, teman-teman. Nah, contohnya kita memiliki data seperti ini, teman-teman. Nah, di langkah pertama tadi kita pisah menjadi dua bagian kan, teman-teman. Nah, di sini kita akan pisah seperti ini. Nah, setelah kita munculkan pemisahnya, bagian pertama kita akan anggap sebagai data terurut, teman-teman. Nah, di sini di bagian kirinya ya. Nah, sedangkan di bagian kanannya atau di bagian kedua, kita anggap sebagai data yang belum terurut atau data yang masih acak, teman-teman. Nah, setelah kita pisahkan seperti ini, selanjutnya di langkah kedua, kita select data pertama dari data acak, teman-teman, atau data yang belum terurut. Nah, setelah kita select, kita turunkan dulu, teman-teman, atau kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita pisahkan, kita ke tahap ketiga atau langkah ketiga. Di langkah ketiga, kita mulai membandingkan, teman-teman. Nah, di sini kita mulai bandingkan dengan data yang ada di bagian terurut, teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini, karena kita melakukan pengurutan secara ascending, maka memenuhi syarat, teman-teman. Sehingga angka 5 ini akan kita geser ke kanan sebanyak satu kali. Seperti ini. Karena data urut di sini telah kita bandingkan semua, maka angka 3 tadi yang telah kita turunkan, kita letakkan pada posisinya, teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tahap keempat. Nah, di tahap keempat, kita kembali lagi ke tahap kedua, teman-teman. Tapi bagian pemisahnya ini kita geser juga ke kanan, teman-teman. Seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke langkah kedua. Seperti tadi, kita select dulu. Lalu kita turunkan. Kemudian kita bandingkan lagi. Ketika benar, kita geser
lalu kita bandingkan lagi. Nah, ketika salah, langsung kita tempatkan saja teman-teman, seperti ini. Sekarang, kita lanjut lagi seperti sebelumnya teman-teman. Kita geser juga pemisahnya, lalu kita select lagi, kemudian kita turunkan, lalu kita bandingkan lagi. Apabila memenuhi, kita geser, bandingkan lagi. Apabila memenuhi, kita geser lagi, lalu kita bandingkan lagi. Nah, di sini memenuhi lagi. Nah, maka dari itu kita geser lagi. Karena semua data pada bagian urut telah kita bandingkan semua, maka kita letakkan nilai yang telah kita pilih ke posisinya teman-teman. Seperti ini. Kita lanjut lagi pengurutannya. Kita akan kembali ke tahap seperti sebelumnya teman-teman. Nah, di sini kita geser lagi posisi pemisahnya, lalu kita select, kemudian kita turunkan, kemudian kita bandingkan. Nah, di sini kan dia tidak memenuhi teman-teman, maka dari itu posisi angka 5 akan tetap. Kita lanjut lagi perbandingannya, di sini sama seperti tadi. Kita lanjut lagi, masih sama, kita lanjut lagi, masih sama. Ketika semuanya salah atau tidak memenuhi syarat, maka data yang kita pilih tadi, kita kembalikan ke tempatnya semula teman-teman, seperti ini. Lalu kita geser lagi pemisahnya teman-teman. Lalu kita select lagi data acaknya, kemudian kita turunkan, lalu kita mulai bandingkan seperti ini. Nah, di sini kan memenuhi teman-teman, maka dari itu angka 6 kita geser, lalu kita bandingkan lagi, di sini memenuhi lagi, kita geser, bandingkan lagi, kita geser lagi, kita bandingkan lagi, kita geser lagi. Nah, kita bandingkan. Nah, di sini kan dia tidak memenuhi syarat, maka posisi 2 akan kita masukkan di antara 1 dan 3. Seperti ini, teman-teman. Lalu, kita geser posisi pemisahnya, teman-teman. Nah, di sini datanya telah terurut semua sesuai yang kita inginkan. Maka, pengurutan telah selesai, teman-teman. Sampai di sini, semoga teman-teman paham ya. Apabila teman-teman masih kurang paham, silahkan ditanyakan teman-teman. Terima kasih teman-teman.